Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Surga Impianku. Di video kali ini, kita akan menyelami perjalanan seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Ad, yakni Nabi Hud alaihissalam. Mari kita bersama-sama menyimak bagaimana perjuangan beliau dalam menyampaikan kebenaran, menghadapi tantangan, dan memberikan pelajaran yang abadi bagi umat manusia. Sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Nabi Hud alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah yang menerima wahyu. Nabi Hud alaihissalam yang merupakan nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi Shaleh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku yang sangat terpuji. Di antaranya adalah jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat di Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada." Quran surat Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Quran surat Hud ayat 51. Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Shaleh dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Shaleh alaihissalam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud atau makam Hud. Di dekat Qabr Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Sejarah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zalim, yaitu kaum Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan, Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam, atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur dan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat, sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, yaitu kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Somud dan Al-Hatar. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihissalam, yaitu daerah Al-Ahqaf. Tugas Nabi Hud alaihissalam untuk menyerukan ajaran agar menyembah Allah Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri, seperti ditunjukkan dalam Al-Quran. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Quran surat Hud ayat 52. Keringat dan usaha tiada henti yang diperjuangkan oleh Nabi Hud alaihissalam dalam menyerukan kebaikan kepada kaum Ad, selain diabadikan ke dalam Al-Quran surat Hud,
juga diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128 sampai 135. Nabi Hud alaihissalam menyeru kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah taala kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih ke jalan yang benar. Namun kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihissalam dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Bahkan kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihissalam sudah terkena penyakit gila. Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia Hud pun menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran Surat Hud ayat 54. Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud alaihissalam, maka Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut yang dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk meyakinkan mereka agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat dan menyembah Allah Ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud alaihissalam benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka, sesuai yang tertuang di dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar." Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihissalam dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam nan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum Ad diceritakan di dalam Al-Quran. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana, hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Kisah perjalanan Nabi Hud alaihissalam dalam berdakwah tercantum dan diabadikan di dalam beberapa surat Al-Quran, di antaranya surat Hud ayat 50 hingga ayat 54, surat Al-Mu'minun ayat 31 hingga ayat 41, dan surat Al-Haqqah ayat 6 hingga ayat 8. Demikianlah kisah inspiratif dari Nabi Hud alaihissalam yang penuh dengan pelajaran berharga bagi kita semua. Dari kisah ini, kita belajar tentang pentingnya iman, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi segala ujian. Semoga kisah ini dapat memperkuat iman kita dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang yang dapat mengambil manfaat dari kisah Nabi Hud alaihissalam. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.